Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Pemirsa sekalian, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa sehat walafiat. Semoga juga keimanan kita senantiasa meningkat dan membuat kita makin ridho, senang mengamalkan ajaran-ajaran agama. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, agama kita Islam ini itu senantiasa mendeskripsikan secara terbuka kebaikan-kebaikan yang agar hamba Allah mau mengamalkannya. Dideskripsikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan manfaatnya, agar tidak ada di antara hamba Allah itu meringan-ringankan sesuatu padahal begitu besar manfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dua hal dalam firman-Nya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang kepada hamba-hambanya yang merasa banyak khilafnya. Senantiasa dia bertaubat. Dia tidak merasa dirinya bersih. Dia selalu kayaknya ada yang khilaf ini. Dia selalu istighfar kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga senang kepada kehidupan yang bersih. Bersih dalam artian tohar itu bersih yang fisikal, fisik kita ini, tapi juga maknanya bersih dari perilaku-perilaku yang bernilai rendah. Pemirsa, muqaddimah ini saya coba kaitkan dengan tema kita insyaallah pagi ini, yakni membiasakan diri berwudu dalam segala hal, lebih spesifik kalau mau tidur. Pemirsa sekalian, inilah agama kita. Sampai mau tidur pun dianjurkan untuk berwudu. Kira-kira apa maknanya ini? Maknanya adalah agar seseorang ada kesiapan membersihkan dirinya kalau dalam tidurnya itu berlanjut. Jadi makna di situ, ya Allah, tidur ini kan akhul mauti, saudaranya mati. Walaupun tidak sekian persen orang kalau tidur langsung mati, tapi itu akhul mauti. Makna yang dipesankan di situ adalah agama menganjurkan berwudu kalau mau tidur, mengingatkan bahwa kamu harus bersih. Nah, kita akan fokus ke fikihnya pemirsa sekalian. Ada hadis Nabi begini,
Mambata tahiran. Ini motivasi agar seseorang itu setiap kali mau tidur itu dia bersih. Mambata tahiran. Siapa yang bermalam. Bermalam di sini artinya adalah tidur. Barang siapa yang mau tidur, bata tahiran. Dia membersihkan dirinya. Bata fi syi'air malaki. Dia tidur dalam lindungan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ia bangun. Masya Allah pemirsa sekalian. Di sini agama menegaskan ada pahala yang besar, ada perlindungan yang besar. Bukankah kita mau tidur itu karena mau menikmati istirahat kita yang paling baik? Istirahat yang terbaik itu adalah tidur. Nah, kalau kita dalam posisi bersih, dalam posisi wudhu dan dilindungi oleh malaikat, harapan, raja kita kepada Allah untuk bangun sehat itu ada dan memang nilai ibadah sudah terkandung di dalamnya. Baik, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini hal-hal yang dianggap otomatis sekalipun ternyata ada anjuran-anjuran di dalamnya yang luar biasa maknanya. Umumnya orang kan menganggap tidur itu otomatis. Malam. Kita juga capek kerja di siang hari, pasti tidur. Tapi ternyata ada harapan di dalamnya yang agama sampaikan ke kita. Pertama tadi, dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Sampai kalau ia bangun, maka yang berkata itu adalah malaikat yang mendoakan ini. Tapi syaratnya tadi adalah berwudu. Kalau tidak berwudu ya tidak. Tidak ada doa malaikat yang seperti ini. Nah, apa doanya? Allahumma ghfir li'abdika fulan. Ya Allah, ampuni ini hambamu yang baru bangun dari tidurnya.
Karena waktu dia mau tidur, dia ingat kepadamu, dia membersihkan dirinya. Bahkan dia bertawakal kepadamu, ya Allah. Fa'innahu bata tahiran. Ketegasannya pemirsa sekalian, kesempatan yang baik ini harus ditahu oleh muslim dan dimudahkan untuk berwudu. Tidak sesederhana itu. Kan kadangkala kita merasa, Allah, tidur saja. Bahkan berdoa pun kurang. Cerita sambil bawa HP sebelum basmalah sampai di tempat tidur. Tidak masalah. Cuman bagi muslim kita ini yang menghitung jatah usia di sisi Allah. Kita tahu usia rata-rata orang begini, kurang per malam harus ada nilai ibadah. Ternyata dalam tidur pun ada ibadah yang penting dan dilindungi oleh Allah. Pemirsa sekalian, tidur yang bermakna itu bahkan kadangkala boleh singkat. Tapi kalau dia sangat nyenyak, luar biasa presnya fisik kita itu. Caranya apa? Ya ini tadi, kasih bersih kaki, kasih bening wajah dengan berwudu tadi. Itu secara material, secara fisik dunia. Tapi kalau dengan wudu, semuanya ada di dalam. Ada rasa ibadah kepada Allah itu yang melahirkan, yang menjadikan seseorang tidurnya sangat pulas. Sangat kuat sandarannya kepada Allah. Bahkan pemirsa sekalian, ada hadis lain begini. Barang siapa yang saat mau istirahat, tidur, lalu ia berwudu dan dia baca basmalah. Fullkan tawakal kepada Allah. Karena dia tidak akan disentuh oleh yang namanya mati su. Apa itu? Mati tidak baik. Mati mendadak. Beratkah ini? Apanya yang berat? Bagi yang belum berwudu, bagi yang belum sering, dia hanya merasa ini perjuangan. Tapi nikmat itu. Ayo pemirsa sekalian, sebagai muslim nih, saya tentu memperingatkan diri. Masih sering berat itu untuk berwudu, sering. Tapi ayo bedakan. Tidur kita yang sengaja dua hal. Pertama mau nyenyak secara fisik karena dicuci muka, tangan, kepala, lalu kaki, pergi tidur. Itu fisik sudah nikmat memang. Saya mau ada pandangan dari aspek kesehatan ini. Karena mustahil Nabi sabdakan untuk wudhu sebelum tidur kalau tidak ada aspek zahirnya. Dokter kita yang tahu nih, pasti besar manfaatnya. Tapi dari segi agama, yang dirasakan oleh kita sekalian adalah kalau sudah melakukan itu betapa rileksnya kaki. Banyak orang pemirsa sekalian, singkat tidurnya. Banyak. Ada orang yang sampai tidur itu jauh, bahkan siang baru bangun. Tapi produktivitasnya tidak mengalahkan dengan orang yang sedikit tidur malamnya. Siapa yang bisa begini pemirsa sekalian? Adalah sahabat-sahabat kita atau kaum muslimin di antara kita ini yang keyakinannya kepada Allah tahu bahwa wudhu itu pada saat tidur adalah ibadah dan sangat melahirkan nyenyak tidur. Atau teman kita bilang pulas. Sehingga dia cepat bangun, sholat lagi, berdoa kepada Allah. Dibanding, ini saya tidak mengklaim ya, tapi kita mau menyampaikan kepada diri dan teman-teman. Tidurnya luar biasa. Bangunnya jam sekian, Masya Allah. Produktivitasnya
Jauh beda dengan yang tadi, yang singkat tidurnya. Siapa yang bisa begini pemirsa sekalian? Siapa? Adalah orang yang tidurnya sangat pulas. Badannya sangat fresh. Karena seimbang. Tawakalnya kepada Allah karena dia berwudu. Dan juga memang Allah kasih kenikmatan tidur yang sangat pulas. Nah, sekali lagi tentu saya tidak melampaui, lebih mengetahui daripada ahli kesehatan, teman-teman kita yang di kedokteran tentang manfaat ini. Tapi saya sudah berani tegaskan di awal tadi, mustahil Nabi menganjurkan amalan-amalan seperti ini kalau tidak besar manfaatnya bagi kaum muslimin. Nah, pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya ini lagi kepada kita dalam tidur ini? Karena Allah tinggikan derajat orang-orang yang berwudu sebelum tidur. Dalam hadis dialog begini, maksud saya hadis dialog Nabi SAW. Nabi bersabda begini, siapa di antara kalian yang mau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya. Jadi 2 poin. Di mana didapatkan? Itu lewat tidur. Masya Allah. Ini. Jadi diampuni dosa dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ini dalam proses mau tidur. Apa yang dilakukan? Ayo kita ikuti setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pagi hari ini kita mendorong diri mengulangi ilmu-ilmu agama yang bagus kita amalkan, sesuatu yang kelihatannya khafif tapi sangat besar manfaatnya bagi produktivitas kehidupan seseorang yang mengamalkannya, yakni berwudu ketika mau tidur. Jadi Nabi bersabda begitu tadi, siapa di antara kalian yang mau diampuni dosanya oleh Allah dan ditinggikan derajatnya. Para sahabat tentu bilang, siapa sih di antara kita yang tidak mau? Nah, kita ini capek dalam kehidupan karena mau diampuni dosa dan juga mau mulia di sisi Allah. Kalau juga bisa baik citra kita di manusia, bukan karena riya, beda pemirsa sekalian.
bekerja dengan tegas, dengan jujur, baik citra. Tapi bukan itu niatnya. Memang aturan yang ditegakkan kira-kira. Itu orang begitu. Nah, apa kata Nabi? Berwudu pada saat mau tidur. Masya Allah. Tapi makna sesungguhnya adalah orang yang mau diampuni dosanya, ada bacaan di dalam. Berwudu pasti ada doa-doanya. Yang kedua, pada saat mau tidur dianjurkan baca doa yang menguatkan. Apa doanya? Jadi kalau seseorang berwudu lalu baca doa ini mau tidur, insya Allah pulas. Kadangkala pemirsa sekalian mungkin banyak lebih pengalaman. Ada orang tidak bisa press, tidak bisa kurang tidurnya dari 2 jam. Tapi ada di antara kaum muslimin, jangankan 1 jam, 15 menit cukup bagi dia untuk repres dirinya dan otaknya. Karena tidur itu kualitasnya sebenarnya. Nah, di antaranya itu kalau kualitas tidur baik, tenaga kita fresh kembali, tentu banyak melakukan hal-hal yang sangat produktif dalam kehidupan kita. Dan tentu tadi karena mengamalkan yang berat itu, kan berat itu pemirsa sekalian. Beratnya karena belum sering. Yang kedua, basah lagi pada saat mau tidur. Ada yang bilang begitu itu. Tapi Allah akan ampuni dosa dan tinggikan derajatnya orang yang di saat sulit itu, apalagi kalau memang musim dingin, dia konsisten tetap melakukan wudhu saat mau tidur. Nah, itu yang berikutnya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda bahwa bagi hamba Allah yang berwudhu itu menjadi tanda Allah, tanda bagi Allah yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Inna ummati yud'auna. Sesungguhnya umatku itu akan dikenal dan dipanggil. Maknanya pemirsa sekalian, dipanggil oleh Allah yaumal qiyamah, di hari kemudian kelak. Apa maksudnya itu dipanggil? Dibanggakan, dimuliakan. Kita kalau dalam suatu apel besar, jarang orang yang disebut namanya, tiba-tiba ada yang disebut 1-2 kelompok, pasti leher semua melihat ke situ itu. Wih, siapa ini? Siapa ini? Nah, ghurram muhajjilin min atharil wudu'i. Allah akan panggil di pada mahsyar kelak hamba-hambaku atau umatku, kata Nabi SAW, dia dikenali sebagai orang yang bersinar, istimewa di hadapan, di tengah kesulitan yang lain. Ada yang lewat siratal mustaqim, ada yang dalam keadaan menunggu bantuan. Tapi bagi orang yang konsisten berwudu dalam kehidupannya, tentu kalau salat ya tidak usah dihitung, itu pasti. Tapi dalam kehidupannya juga, dia bekerja, dia mulai wudu agar tidak bengkok pulpennya, agar tidak bergeser-geser nilainya. Dia berwudu. Kan tidak cantik itu kita berwudu kalau ada niat yang tidak baik. Sederhana memang, filosofinya di sini ini. Nah, bagi orang yang mau wudu pun, itu juga tambah kesulitannya. Mau tidur maksud saya. Itu tidak mudah di situ itu. Tapi bagi orang yang menghayati ini, dia lakukan ghurram muhajjalin. Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian kelak. Apa tandanya? Atharil wudu'i. Karena bekas wudunya. Mungkin bagus diamalkan ibu-ibu majelis ta'lim ini. Dan banyak. Sekarang itu bersih-bersih muka bagi ibu-ibu itu luar biasa. Pakai ini. Tapi hebat. Karena
agennya, penjualnya bilang sebaiknya cuci muka. Karena dia muslim, dia bilang, sekalian wudhu, luar biasa. Jadi ini juga teknik berdakwah yang sekali lagi mungkin dianggap khafif, dianggap biasa, dianggap ringan. Tapi bagi agama tidak main-main. Kenapa demikian? Karena Allah informasikan, Rasulullah SAW informasikan juga ke kita bahwa aspek hidup kita seringan apapun bisa memuliakan secara hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja pagi hari ini kita mengangkat tema tentang wudhu di kala mau tidur, agar kita 2 poinnya mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berpahala. Yang kedua memang melahirkan manusia mukmin yang produktif, karena akan nyenyak tidurnya. Nyenyaknya di mana? Karena ada rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ditambah dengan adab-adab tidur lainnya, sehingga dia bisa beraktivitas lebih maksimal pada saat selesai atau sudah bangun dari tidurnya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita untuk mengamalkan ibadah yang satu ini, dan kita senantiasa merindukan pahalanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.